Oke, teman-teman, salam jumpa lagi pada acara Ngobras Ngobrol tentang sastra. Hari ini adalah season ketiga. Saya akan membahas tentang sebuah novel yang sangat terkenal. Judulnya Babel, karangan R.F. Kuang. Nanti supaya diceritakan sahabat saya yang sudah membaca. Yang pasti lagi-lagi teman-teman, Ngobras ini untuk men-trigger teman-teman mahasiswa semester awal, anak-anak SMP, SMA dan kalangan terutama orang tua untuk membaca. Supaya apa? Supaya kita ini literasinya membaca menjadi baik, peradabannya menjadi baik, dan salah satunya untuk meningkatkan EQ kita. Ingat teman-teman, EQ rata-rata orang Indonesia 48. Oke, tanpa berlama-lama, saya perkenalkan teman saya yang namanya Mas Gugun Gunawan, mahasiswa semester 8 ya? Iya, semester 8, Pak. Mas, kenalkan Mas. Mas dari mana, SD, SMP, SMA-nya? Oke, Pak. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gugun Gunawan. Saya biasa dipanggil Gugun. Iya. Saya ini perlu disebutin atau Pak? Saya saudaranya siapa gitu? Boleh. Boleh ya. Jadi saya ini 3 bersaudara. Saya merupakan anak bungsu, satu-satunya laki-laki di keluarga. Ya, tapi untuk 2 kakak saya itu dua-duanya sudah menikah semua. Jadi memang sisa saya aja gitu. Dan untuk riwayat pendidikan, pertama itu saya sekolah di sekolah negeri, itu SDN Bencongan 7 namanya. Dari mana? Itu di daerah Tangerang. Kabupaten? Daerah kabupaten. Di dekat Siloam, dekat rumah sakit Siloam. Oh, oke. Iya, itu ada SD negeri. Terus selanjutnya saya sekolah SMP itu di SMP Negeri 1 Kelapa 2, masih dengan satu kabupaten, Pak. Memang dekat dari SD situ. Ada yang paling terkenal lah istilahnya. Nah, selanjutnya saya jenjang selanjutnya itu saya bersekolah di SMK Negeri. SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, itu di daerah Bonang, itu jurusan teknik mesin, Pak. Mantap. Mantap sekali, Pak. Tersin ke sastra. sangat luar biasa gitu. Makanya di Instagram tuh ada apa? Sastra mesin, jadi bahasa mesin itu kita belajarnya gitu. Terus? Jadi itulah kalau untuk alasan saya masuk sastra ya. Alasan masuk sastra itu mungkin salah satunya karena ini alasannya agak sepele Pak sebetulnya. Karena saya sangat percaya diri dengan mata pelajaran bahasa Indonesia saya waktu sekolah sebelumnya gitu, dari mulai SD, SMP, SMA gitu. Nilai tertinggi memang di bahasa Indonesia. Padahal kan biasanya dibenci tuh. Iya, biasanya dibenci karena memang biasanya kan dia baca per paragraf gitu kan ya, jadi agak lama tuh bacanya gitu. Tapi entah kenapa memang saya lumayan suka terkait dengan bahasa Indonesia gitu, dan memang untuk nilai-nilainya itu bisa dibilang lumayan bagus, terutama waktu ujian nasional itu merupakan nilai saya yang tertinggi lah ibaratnya gitu. Karena mendapat nilai sempurna waktu itu Pak bahasa Indonesia. Iya, jadi salah satu siswa dengan nilai tertinggi satu sekolah itu. Tapi untuk bahasa Indonesia aja, karena sisanya mah ya tahu lah semua juga gitu. Jadi itulah alasan saya masuk sastra itu mungkin karena ingin mendalami bahasa Indonesia sebelumnya, karena pertama mungkin pemikiran saya sastra Indonesia itu hanya belajar mengenai karya-karya sastra saja gitu, tapi ternyata setelah makin kesini ya kita belajar mengenai linguistik, betul. Mengenai bahasa-bahasa gitu. Nah dari situlah akhirnya makin suka lah gitu. Tapi kalau untuk terkait dengan membaca, sebenarnya bukan berarti saya dari awal suka membaca novel sih Pak. Membaca novel itu mungkin salah satu pemicunya malah Bapak sendiri. Iya. Waktu awal itu semester 3 kalau tidak salah ya, Bapak pertama kali masuk, Bapak menanyakan, kamu sudah baca novel apa gitu selama masuk sastra gitu kan. Saya yang baru masuk sastra pada saat itu hanya membaca satu novel saja Pak, jujur itu satu novel, dan memang selesainya juga sangat lama gitu. Dan dari situ istilahnya saya termotivasi lah gitu loh. Jadi ketika nanti semester selanjutnya Bapak masuk, Bapak bertanya, kamu udah baca apa gitu, saya bisa jawab, setidaknya ada novel baru yang sudah saya baca. Itulah awal mula saya suka membaca novel dari situ Pak sebenarnya. Jadi motivasinya dari Bapak. Oh gitu. Tapi novel yang menarik apa sebelum ini, Babel? Novel yang paling menarik sebelumnya sebenarnya salah satunya mungkin dari karyanya Leila S. Chudori, Laut Bercerita. Itu salah satunya. Sekarang masuk ke Babel. Ceritakan sinopsisnya. Oh iya, sinopsisnya itu untuk berpusat pada sebuah kota ilmu pengetahuan Pak, Oxford. Jadi pusat ilmu pengetahuan paling modern di dunia pada saat itu. Iya. Nah terus
di jantung pusat itu ada namanya Babel atau menara terjemahan. Ya Babel ini tuh dia sebenarnya inspirasinya sendiri dari Alkitab gitu, tentang menara komunikasi manusia lah pada saat itu kalau kita mengacu pada Alkitab. Nah untuk Babel sendiri di sini menara terjemahan, jadi menara ini tuh memasok semacam alat namanya batang perak, yang dimana batang perak itu diukir berbagai macam bahasa Pak, bahasa-bahasa yang memiliki maknanya tersendiri gitu. Nah itu digunakanlah untuk kekuasaan imperium pada saat itu, kekuasaan Britania Raya untuk menguasai daerah-daerah lain, gitu, daerah-daerah timur. Sekaligus juga mendukung misi mereka, yaitu misi pemberadaban pada saat itu Pak, kepada bangsa-bangsa timur. Jadi novel ini latarnya tahun 1800-an ya? Iya. Oke, coba ceritakan kisahnya Robin Swift itu, tokohnya nih. Oh ya, Robin Swift itu dia anak yatim piatu Pak, dari sebuah kota di China, itu dari Kanton. Nah dia itu dipungut oleh seorang wali misterius. Nah walinya ini itu adalah ternyata profesor dari Oxford. Nah dia itu dipungut untuk belajar mengenai terjemahan gitu, karena dia adalah penduduk asli dari Kanton yang notabene-nya tuh dia punya kemampuan bahasa Cina yang bagus gitu. Jadi dia dibawa lah ke sana gitu untuk belajar mengenai terjemahan dan membantu imperium gitu. Untuk membantu kerajaan Britania di sana. Oke. Terus ini nanti kan larinya kalau saya lihat beberapa literatur itu kan dari terjemahan itu akhirnya Britania Raya itu kan menguasai ya di dunia. Itu maksudnya apa dia? Yang dari menerjemahkan sebuah bahasa itu bisa sebuah negara bisa menguasai negara lain. Oh iya, karena Britania ini satu-satunya negara, satu-satunya imperium yang punya teknologi alat cipta perak, Pak. Mereka itu satu-satunya yang punya cipta perak, di mana cipta perak ini tuh membantu kebutuhan sehari-hari mereka, membantu perang juga gitu, karena bisa mempercepat gitu loh. Kayak misalkan salah satu contoh cipta perak yang digunakan itu biasanya digunakan dalam transportasi, misalkan dicatatlah beberapa kata dengan makna yang bisa membantu transportasi tersebut bisa mempercepat atau bisa membantu jalur mereka lebih cepat gitu. Biasanya seperti itu Pak. Jadi tujuan imperium ini mengapa mereka fokus untuk memungut anak-anak dari luar gitu, anak-anak dari luar negara itu salah satunya adalah mencuri bahasa mereka Pak. Oh gitu. Mencuri bahasa mereka, di mana cipta perak ini sebetulnya menangkap makna dari bahasa secara murni gitu. Jadi mereka tuh berusaha untuk mencari bahasa murni, bahasa yang punya makna asli dari berbagai negara di dunia. Terus dari situ nanti goalnya, tujuannya ya sebenarnya untuk menguasai dunia, terutama pada konflik. Salah satu konflik yang ada di buku ini itu imperium berusaha untuk menguasai China Pak. Bisa menguasai Cina, di mana Cina waktu itu masih bisa dibilang mendominasi lah gitu di Asia kan. Terutama Kaisar Qing untuk di novel ini gitu menguasai, dan Inggris itu berusaha untuk menguasai Cina terutama dalam perdagangan gitu. Karena kan Britania tuh sangat bisa dibilang terobsesi lah dengan perdagangan gitu. Jadi mereka tuh berusaha untuk mencekoki warga-warga Tiongkok ini dengan opium, dengan obat-obatan gitu Pak. Jadi mereka berusaha untuk mencekoki warga Tiongkok supaya kecanduan? Iya, biar kecanduan, akhirnya ketergantungan lah dengan opium gitu. Seperti itu loh sih. Maka tidak heran teman-teman kalau Inggris itu menjadi negara yang paling menjajah negara-negara lain, termasuk nanti di Hong Kong itu kan terakhir baru diserahkan tahun berapa, 9 berapa gitu. Oh iya. Kemudian pengarangnya ini R.F. Kuang. Iya, R.F. Kuang. Ini orang Amerika ya? Orang keturunan, Cina, Pak. Iya, keturunan. Orang Cina, iya, tapi keturunan. Keturunan Cina tapi tinggal di Amerika. Di Amerika. Ini karyanya ada nggak? Berapa yang? Karyanya mungkin banyak kan dia? Iya banyak. Untuk karya pertamanya itu di 2018 kalau tidak salah, itu The Poppy War. Yang dimana itu akhirnya menjadi trilogi selanjutnya di 2019 dan juga 2020 kalau tidak salah. Dan selanjutnya ini buku keempatnya yaitu Babel. Buku keempatnya itu Babel, buku kelimanya itu kalau tidak salah Yellow Face. Iya, Yellow Face, betul. Iya, Yellow Face. Dan buku yang terbaru itu di 2025 itu Kata Basis. Iya, Kata Basis itu yang saya tadi lihat di internet. Nah, teman-teman, ini
novel ini risetnya pasti luar biasa. Teman-teman bisa belajar sejarah tentang bagaimana Inggris itu akhirnya bisa menguasai negara lain dengan pengetahuan menerjemahkan bahasa-bahasa asli itu ya? Iya. Oke, terus ada inti dari apa impact nih lah, impact terhadap Mas sendiri, Mas Gugun dari setelah membaca novel ini? Wah, impact secara keseluruhan atau bagaimana, Pak? Boleh, secara spesifik boleh, khusus. Oh, secara spesifik sih mungkin Babel ini kan memang terfokusnya kepada terjemahan ya, dia membahas tentang bahasa-bahasa, tentang linguistik gitu, Pak. Yang memang saya sebagai mahasiswa sastra sendiri agak familiar dengan istilah-istilah yang dihadirkan dalam novel ini gitu. Iya. Dan sebenarnya setelah membaca ini tuh ada apa ya, sepercik keinginan saya untuk memperdalam kembali mengenai tentang bahasa segala macam gitu. Karena memang dari awal saya masuk sastra pun kan karena apa ya, menyukai bahasa Indonesia kan. Gitu. Jadi memang setelah membaca ini tuh semakin ada keinginan untuk membaca gitu, dan terbukti memang beberapa kata-kata yang saya tandai di sini memang ada maknanya tersendiri gitu. Awalnya kamu kenal sama karyanya Kuang tuh kapan? Awal saya kenal mungkin Sebelum saya minta baca ini, kamu udah beli belum sebelumnya? Sudah baca. Sudah membeli, dan memang itu yang paling baru saya baca. Jadi akhirnya ya udah saya berinisiatif untuk membahas ini saja karena memang baru dibaca, jadi masih ingat dengan gambarnya dengan jelas. Oh gitu. Itu enggak, maksudnya kenal Kuang di mana? Kenal Kuang itu sebenarnya dari Instagram, Pak. Maksudnya ada beberapa selebgram yang memang membahas tentang buku-buku, yang merekomendasikan buku Babel salah satunya gitu. Jadi memang saya ada inisiatif kayaknya bagus deh untuk baca Babel gitu. Iya. Cuma karena memang harganya lumayan dan memang agak tebal juga, jadi memang butuh effort sedikit lah. Harga berapa? Harganya kalau tidak salah sih 180. Oke ya, teman-teman 180. Jadi kan saya selalu ngomong dengan teman-teman yang sudah bekerja, gajian minimal sisihkan dulu, beli buku. Kalau sudah beli buku, tanda tangan. Paling tidak nanti teman-teman ketika kalian sudah menikah atau tidak pacaran saja lah, terus pacarmu ke rumahmu, punya buku gitu loh. Masa kamu nggak punya buku? Terus kalau punya anak itu menjadi warisan. Buku-buku ini kalau nanti suatu saat langka, harganya juga luar biasa. Coba teman-teman ke Kuitang, itu kan banyak buku-buku langka. Oh, jadi awal mulanya dari Instagram itu? Iya, dari Instagram, Pak. Terus beli akhirnya? Akhirnya beli gitu. Oke. Coba apa sih, ada nggak quote-quote yang kamu catat? Oh, ada, Pak. Beberapa. Di sini apa situ nggak? Di sini ada beberapa saya tandai, Pak, sebetulnya. Coba. Untuk salah satunya itu tentang bahasa. Di sini, Pak. Bahasa adalah keragaman atau ribuan cara berbeda untuk memandang, untuk bergerak di dunia ini gitu. Atau bahasa adalah ribuan dunia, dan terjemahan itu adalah salah satu cara kita untuk masuk ke dunia tersebut. Apa maksudnya kira-kira? Maksudnya adalah memang bahasa itu kan memang beragam, Mbak, ya, di dunia ini gitu loh. Dan cara kita untuk berkomunikasi satu sama lain kan lewat bahasa gitu. Dan maksud dari bahasa adalah ribuan dunia itu ya sebenarnya menganggap bahwa untuk terlibat dalam dunia tersebut ya lewat bahasa itu sendiri, Pak. Oke. Saya ulang teman-teman ya. Bahasa adalah keragaman, ribuan cara berbeda untuk memandang, untuk bergerak di dunia ini. Tidak, bahasa adalah ribuan dunia, dan penerjemahan adalah perkara yang perlu dilakukan meski sia-sia untuk bergerak di antara berbagai dunia. Makanya ini salah satunya, teman. Kalau kalian pandai berbahasa Inggris, coba teman-teman belajar menerjemahkan novel-novel bahasa Inggris, karena faktanya sekarang ini Indonesia itu banyak novel-novel yang sebenarnya bahasa Inggris banyak tapi belum diterjemahkan. Terkendalanya akhirnya apa? Orang-orang yang tidak bisa bahasa Inggris akhirnya nggak mengenal sastra-sastra dunia itu. Maka teman-teman yang jago bahasa Inggris, dari sastra Inggris, coba diterjemahkan supaya nanti teman-teman orang-orang sastra Indonesia nggak bisa bahasa Inggris bisa menikmati karya sastra itu. Gitu loh. Kita harus berterima kasih sama orang-orang yang jago menerjemahkan ini, gitu. Luar biasa ini. Terus next, quote yang lain, Pak. Wah, quote yang lain itu
Nah, ini Pak salah satunya. Coba baca. Begitulah yang dinamakan percakapan, mendengarkan lawan bicara dan berusaha memahami dengan mengesampingkan bias-bias untuk melihat apa yang ingin mereka sampaikan, menunjukkan dirimu pada dunia dan berharap ada orang lain yang memahami gitu. Oke, ini ya betul. Jadi begitulah yang dinamakan percakapan. Mendengarkan lawan bicara dan berusaha memahami dengan mengesampingkan bias-bias. Jadi ya dengarkan aja kalau ada orang temanmu curhat, termohon jangan buru-buru ingin komen. Kemudian untuk melihat apa yang ingin mereka sampaikan. Menunjukkan dirimu pada dunia dan berharap ada orang lain yang memahami. Nah, jadi cukup kamu memahami kalau ada orang curhat, ya kan? Nggak usah komen. Iya. Kecuali kamu dimintain. Apalagi suka Pendapat ya? membanding-bandingkan nasib Pak, itu biasanya. Betul. Ada orang curhat malah dibandingin. Lu masih Buru-buru. mending begitu ya. Biasanya kayak gitu. Iya, jadi harusnya tuh kita dengerin aja kalau Iya. orang curhat tuh kita pahami karena setiap orang kan pasti punya masalahnya tersendiri gitu Betul. Pak. Dan setiap orang tuh pengen setidaknya punya satu orang lah buat ngedengerin setiap permasalahan dia gitu, dan itu lewat percakapan gitu. Gitu. Untuk memahami diri dia sendiri. Oke. Ada next penasaran mau beli novelnya Kuang yang lain? Oh, ada Pak. Rekomendasi apa? Untuk yang mau saya beli atau? Ya, yang mau beli. Sebenarnya saya penasaran sama ini sih Pak, The Poppy War yang trilogi itu. Oh. Iya, dari awal karena memang 3 buku ya? Iya, yang 3 buku tuh. Saya lupa. Apa judulnya? Judulnya yang pertama kan The Poppy War. Oh. Kalau yang kedua tuh Oh, beda lagi dia? iya beda dia Pak. Kalau nggak Ya, salah nyicil satu-satu lah. Dragon War apa gitu. Iya, iya. Kalau untuk triloginya agak mahal kalau dibeli langsung 3 bukunya tuh. Iya, 400.000. satu-satu aja, warung bacanya juga. 400.000. Ini teman-teman cukup menarik, saya makan beli ini. Saya penasaran nih. Oh, iya, sangat menarik Pak. Karena ini masih muda, umurnya 28. Iya, lo bisa bikin RF karya sebagus Kuang. Jadi teman-teman sekali lagi cari novelnya RF Kuang. Sangat bagus supaya teman-teman juga belajar dari budaya yang lain. Oke, saya minta closing untuk saran anak-anak, adik-adik kelas untuk semester-semester awal, juga anak-anak muda. Bagaimana sih supaya mencintai sastra, kan supaya mereka mau membaca. Sesuai dengan yang Pak Gio bilang tadi ya, Indonesia ini kan bisa dibilang peringkat yang keberapa Pak? 68 dari 80. Dari 80 ya, literasi kita sangat rendah gitu. Jadi kalau bisa bacalah buku, karena dari buku kalian bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang tidak bisa kalian dapatkan di tempat lain, seperti itu. Jadi Oke. bacalah buku. Thank you bro, Sama-sama Pak. semangat. Oke. Sekarang kerja di mana? Oh, saya nggak kerja Pak. Oh ya?